Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamnu aqyatuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu dal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunno Allah sang kitab. Al mustamil kang mengkuala Nabi Muhammad ing atase sifatnya Nabi. Nutupi sifat sama istri Nabi wa kum alladzina yang melakukan penutupan kali itu ya. Wasaruan podo tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego dan kasih. Minat dunia sang itu ini. Ya kudu nang kang podo ngalap sapa alladzina bu ing kitab atau bu ing samanan kolilan, bu ing samanan kolilan badal kali dadi kedine kitab. Insaf alatihim sangking bawaan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawaan-bawaan. Falan biru lagu mengkora podo ngetono sebelah dina gu ing nata Muhammadin. Khawfafau di krono di pote ikira samanan kolilan alih mengatasi ladina. Di orang gelem ngetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulai kama yakulu fi butuni iblan nar ulai ka temung kono ladina kama yakulu ora padha mangan sapa ladina fi butuni ora mangan lan ora kecuali ing geni walai kalimuhum orang ngendikane ing ladina sapa wa yaumil kiamati walai seki ana bersina sapa wa ing alladina ulai ka wala madafina ulai ka waladina wa ata istaru kamu tuku sapa ladina adalah ing kesesatan diberikan petunjuk. Wala jabaran tuku ing siksa dituku bil maghfiratikan maghfirah. Fama asbaruhum alannar. Fama asbaruhum. Fama mengkati apa iku asbaruhum. Iku sanyabarno pemahu ing ulai alannar dengan sendok. Dari kau temungkono ikilah akluhum annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Alaihi zikra min aklihim annar wa mabada. Bi annahu. Karena saat temen Allah iku nazar kitab. Iku nurono sapa Allah kitab ing kitab hakiman bener. Allah nurunlah kitab Tuhan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab wa innal ladzina la ta'lamu aka ikhtalafu rabbatu supaya sapa ladzina fil kitab ing Tuhan kitab bidzalika kelan mengkono ikilah innal ladzina ikhtalafu fil kitab ikhtilaf bidzalika kelan mengkono hak wa hum al-yahud wa qila al-musyrikun wa fi shiqaqin ba'idin dalam pertentangan ba'idin kang ada. Laisa ora ana al-biro keapian apa antual yen to madhep sira kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh ngadhepno sira kabeh fi salat qibla masyriq ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon. Tapi ukuran apik ora kinal biro tetapi utawi kebaikan iku manwong. Amanah kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikat lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab lan nabi. Wa ta'ala kemekaan sapa man al malaik bondo ala kubi serta seneng man. Gelem maringo dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringo gawe kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cahya tembang masakin wa nasabi. Wasailina lan wong sing njaluk kabeh. Mbok rikop lan ing dalem merdeka ana budak. Ayu kata bina walasro, tegese pura-pura budak mukatab wal asrawan pura-pura tawanan. Wa qaman jumlah sepaman as-salat ay salat wa atalan maringi sepaman zakat ing zakat. Wal mufulan wong sing nepati kabeh bi ahdihim kan janjine alladzina idza ahdu. Nalikane gawe janji sapa alladzina. Gawe janji Allah ing Allah kados nazar. Aminah sautan gawe janji ing manusa kados transaksi kados muamalah. Wasobirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri. Wadoro ing dalam masa-masa toro, masa-masa enak ayil marad. Wa khilal basiran nalikane perang. Ulai kau temang sufuna bimadzikir mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudra. Iku wong sing bener kabeh wa ulai kalan utahe mengkono-mengkono kabeh ulai iku al-muttaquna wong sing takwa. Ini kalau terang sikit menyangkut bab nasabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu nak dorot Imam Suyuti kan wa atal-mal ala hukmi dawil kurba wal yatama wal basakina wa ibnas. Ibnu Sabil artinya musafir.
Kalau nanti tak tahu itu yang anak musafir yang saat ini uang suka demi BMW lungo suka ATM dua agak semua setahun kita penduduk asli malah lagi dua di Jakarta apa anda uang musafir lebih suka di mana mukime kalau niki kalau mau bolak balik kalau bukan bahasanya ayat-ayat Madaniyah itu ayat L.I.A. jadi pun rubah. Dengan Imam Kofal itu darani zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Ini menjadi masalah dengan domisnya. Di duit zakat itu asal buatan sambil bangun masjid, nama madrasah. Nah, cara dulu asal biasanya iya duit zakat. Nah, penting darani asal penting buatan. Jadi hukum dasar zakat itu kan Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil. Misalnya dua zakat, gambar bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni buat tenang. Alasannya sabilillah itu dalam madzhab Syafi'i itu harus bisa. Jadi ngomong sing perang. Hukumnya zaman ini dengar kalau bolak-balik ngomong jadi ilmu ijtihad itu macam piye wae ono riskan salah jenenge ijtihad. Tapi dari Imam Kofal wa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Makanya temuin diterangkan para kofal sabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masajid warubat dan sebagainya, bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma mazhab Imam Kofal bukan tambah kelemahan-kelemahan yang ngeten kamu sofai. Nah, sampai setengah alim, merasa nganting alim nggak tak kok ingin. Makanya Imam Syafi'i saat ditanya, kenapa waktu Fisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa? Jawab Imam Syafi'i, karena secara lughawi Fisabilillah itu paling pantas dari ini, kalau wong sing apa? Perang. Nah, kalau pulang yang benar Imam Syafi'i, saya gini boleh. Ayah kamu itu kan kiai, sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah, itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan bahwa bisa bilillah. Jadi makanya ini kita ini, jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Lah rasa itu dua muktadul hal. Kalau bahasa balaghah di muktadul hal sesuai keadaan. Jadi wes terkenal, wes jadi gaul Arabi sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah, gua bisa bilang mana nama? Dia mati fisabilillah, maksudnya apa? Mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang itu bahasa Arab itu gua fisabilillah. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang itikaf. Orang itu di bahasa Arab nopo gua fisabilillah. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid, itu tidak bisa di bahasa Arab kan gua fisabilillah. Jadi fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Mulai kelemahannya mazhab Kofal, kalau betul fisabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan sama benarnya kabeh orang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah, pada-pada fisabilillah artinya aujuhil khairi kan inna maksud dapat fisabilillah ana ora usah nyebut ya ta'amah. Ora usah nyebut masakin. Dosa nyebut mu'alafati kulbum, karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Perbedaannya ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi, semua bentuk kebaikan. Itu gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua, karena itu fisabilillah. Terus Imam Syafi'i itu tadi dari Imam Syafi'i lagi pula secara lughat itu tidak sah orang yang sedang iktikaf atau sedang berbuat baik dikatakan gua bisa bilillah, karena secara lughat sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nasi sabilillah al-bisa itu orang-orang sih perang. Ini jenis istihad yang Romanto ya Kang Fuadin. Jadi istihad itu satu badul jadi, jadi menyerahkan segala kemampuan untuk duka kersane Allah. Ini sing ngeten iki lho. Disabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah iku sabilillah.
Tapi nyatanya pada level real. Gimana tadi? Ini kok kalau zakat tiga no pondok, tiga no masjid, kan salah. Nah dulu itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nah dulu itu tidak termasuk asnaf-asnamani yang bangun pondok, bangun masjid, tidak termasuk kelompok apa? Delapan yang mutakhir bisa. Paham ini pun menyangkut masalah istiadat. Terus menyangkut istiadat, termasuk menyangkut Allah nak takwati. Bolak-balik ngomong no. Jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan niku zat moral, bukan zat fisik. Emang kalau belen-belen ini. Jadi niki Allah cek duka. Niku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Buareng teng Madinah madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Jadi Ka'bah pindah ke 3, kiblat pindah ke 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lalu Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep apa? Ka'bah. Nah Yahudi luwih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Mulane ini kan diterangno lafi sikafin ba itu termasuk wahum al-yahud. Nah, terus apa duka laisal birro antu walu wujuhakum qibala al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhepe ngetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi wa mustafa lalu kowe kudu dong ngene. Mergo nek fisik ku repot to. Dadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allah akbar, kita madhep kiblat. Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kula, nek sing diitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Pamula balane. Memang salat ora aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, mengko balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita, itu kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah, sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin, Sofa Marwah ternyata di jahiliyah juga dihormati. Mulanya dari Allah, laisal birro antuwal wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wal nasara, itu jamu dalik. Ayat ini temurun ngerak ning ngene Yahudi wal Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakin nal birman amanah billah ukuran apik ora urusan madhep petan ngulon, tapi ukuran apik apa iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Faham ya teman-teman? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholat yang ditompo sausé kowe zakat ning wong miskin utawa sedekah ning kandang. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala al-qubi dari kubah. Jadi nak cara fikih macam sholat itu madhep kulon, pakaiannya suci, tempatnya suci itu cara fikih macam. Nak cara orang terkait ukurannya apik cara Allah iman billah wal yaumil akhir termasuk iman sifat sosial gini menapa wa atal mala al-qubi dari kubah wal yatama wal masakin. Pamit kula bayani malih iso wae cara Allah sampeyan wis sholat bener cara fikih. Kalau semacam ngulon pakaian wis suci, iso wae cara Allah tegasa. Mergo Allah nak alukno salate sampean ke hal sing muamalat binas. Paham misalnya dulur walidain, paham napa mandor, misalnya zakat. Mulane kata hadis-hadis wong salate bener lah, nak zakat ora bener gak ditompo. Wong salate bener lah, agak dulur walidain gak ditompo. Mungkin acara Allah ini mun ketok moto, ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir, hal sosial, bahwa atal malah ala kubi dari kurban dan sebagainya. Kami pulau bulan balik ini. Jadi neng syariat Islam buatan enten kaitannya Ka'bah Baitul Muqaddas. Berkenyataannya kue madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Menghormati Ka'bah mirip musyrik. Wahai Allah wakwati. Nabi madhep Ka'bah di salah Yahudi. Kiblat kok Ka'bah. Ini kiblat di Palestina, Nabi Ka'bah orang Palestina. Buareng madhep Budi Baitul Muqaddas dari orang musyrik. Jari nyongko milatu Ibrahim, kiblatnya orang milatu Ibrahim, kiblatnya Nabi Ibrahim, raka. Lalu terus Allah bingkok,
lesal biro antual urusan biru kok madem ngetan atau madem nulok. Tapi ukuran biru iman bila kalau akhir satu usia kita paham gitu. Jadi ini polemik ilmiah semu jemaah. Jadi sampai nak iman semu jemaah. Jadi soal misalnya pengurus masjid berhubung kiai tok dengan imami atau urun, soalnya kalau Allah seperti tompo. Kau Allah mesti nak aluk no sholat, ada hal-hal di sosial kalau atal malah lebih dari kurban. Di soalnya dalam mana cara Allah dah itu pinter cara istighfar. Mereka harus ngambil cuma paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan dan saya itu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa saya itu istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani begini. Tapi saat sahabat saya soalnya Allah gak mandi. Mereka saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi nyebar ilmu. Mulai kuat cerita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut, kalau juret sama Allah terdi Joko. Nah jadi kalau betul hubungannya. Ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syaratnya gitu. Mulai ngerti ini kan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Ini mesti contoh pengiran. Beliau cara orang mesti cara pengiran saja. Sampai ke sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial. Cara Allah sholat ditambah kan kasih kan juret. Betul cara Allah. Kayak itu Allah atur-atur ngoten. Gitu sholat yang wajib cara Allah dong nih kelompok kalian lagi. Mereka tak pilih story ini sih. Jadi ukuran biru itu orang kok ngetane udah ngolong nih. Tapi iman bila yang berakhir sampai termasuk wa atal malah alakum bihi dabil kubra aliyah sama masa. Paham ya? Mulai jemben jenengan amul walim kuasa mau hadis. Wong sing tahu sih itu sholatnya di tompo 40 dino. Wong sing tahu ada. Artinya satu pelanggaran etika sosial, tapi kondisi nanti urusannya ibadah makhluk. Sholatnya lagi tombol sekian hari. Tapi itu dibalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah makhluk. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama gak cukup kan pamalan masjid fasiamu sore ini mutata. Itu menunjukkan betapa hukum muamalah iso diganti ibadah makhluk. Ibadah makhluk iso ditutup berhukum muamalah. Mereka cara Allah itu terkait sekali. Faham ya? Jadi misalnya sampai antara kolab anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi pengumuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kayak kiai sholat saat perang, jika ambil Melayu oleh, tapi tidak oleh kayak alasannya sholat. Terus saya kaji Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi bukan sakit, saya taman sedang sholat berdua ini global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Kamu jadi ini masalah-masalah yang repot. Kamu mulai nih bukan yang tembok saja nih suaraku lagi. Bukan rupa. Ambil kamu amalat, cara Allah ini pun rumah. Mana kuat atau begini cerita-cerita sahabat itu terkenal zuhud, terkenal adil. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takhaluf sama Allah tetap dihukumi munafik. Panggil orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takhaluf anil jihad tetap baik cara Allah divonis munafik. Hanya karena ada jihad. Bukan orang jihad ada banget orang itu. Efeknya ada banget. Tunggalnya kemaksiatan sing wis gak jorok. Itu enak banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu, sampai dua anak. Sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak, semua neng tangganya sampai senengnya kok sampai bingung. Karena dia anak tak ada wakal, terus gak tahu nakal, gak tahu nyolong, gak tahu materi wong, kok gak tahu. Tapi hormati wong dia, kok hormati sampai. Loyalnya bodoh sampai bingung. Kalau sampai di kerja akrab. Loyalnya bodoh yang kenalan, itu kan mantul. Biasanya dia lah. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tuh nggak suka disirikkan, contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima gue. Gue misalnya
bangun rumah sampean, misalnya kerja di sampean nanti jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di wongon tonggo atau menolio sampai jam 4 tenan, boleh podo. Mangkel lah. Sampean juga akrab, sampean ngerasa akrab dia. Jadi nak loro disuguh seprit dikei duit. Bareng ana kancane terima kenalan, itu kok ana tersinggung. Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika Nabi la ahad ahyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidhalika karena itu Allah paling tidak siap disirikkan. Walau syirik itu asghar, akbar itu Allah paling tidak suka. Allah itu paling anti syirik, syirik asghar, syirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan, meskipun bentuknya kebaikan, nah disyirik Allah ya senang. Misalnya sampai berwaliden, sampai bangun masjid, sampai jihad. Ketemu nak niatin akhirat tuh orang senang, maka itu kebaikan. Apa mulai karuan zina, karuan jorok. Jadi nanti Allah banyak aneh dalam. Jadi kebaikan pun karuan sampai ngekek uang rapi sudah kok. Nggak masjid rapi. Tetap Allah mau disyirik loh. Jadi kalau sampai dia anak macam ni, sampai dia anak. Tak ada sih loh. Sampai contoh dalam posisi ngapi, tapi ngapi itu sebagai sampai nggak terima. Jadi kalau sampai anak yang pacaran. Barang dia cara pacaran belajar kan tidak jutaan. Buah kamu atau belajar kan tidak mau. Iya lah. Belajar abe orang nyolong, nyolong karuan ke kamu. Ini tidak usah nyolong. Anak nyolong kamu wajar ini orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Orang kadang kiai ngamu, aku kiai, tak hormati mulut, hormat kiai. Bener, kadang-kadang masuk akal. Tidak terima kan? Tidak tenanan. Artinya apa? Dalam hal ihsan pun kadang kita itu tidak terima gitu. Karena ada unsur syirik dan itu mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah magri supaya Islam selalu diciri khas. Wah bulan boleh ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas ya betul Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, sholat madep Ka'bah bodoh wong musyrik zaman jahiliyah. Khas Islam juga mau ikhlas sampai lillah itu. Wes ikhlas terus ditopang amal-amal yang muamalah apik termasuk watal malah ala kubi dabil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Lagi kita orang karo mantu, ono semuanya madep Ka'bah, Ka'bah hormate sak boleh. Masa dulu tok iki kudu berbicara bilang hormat Ka'bah ya tenanan. Iya betul. Mana kemarin kan sore ya karo mantu takbir ning Quran, jadi karuan do intas sofa lumarata minsa. Faman hajjal be tahu ya tambah mau salah jumlah hukum salah jumlah mau sebab orang hukum kebelah Islam jadi paling jahiliyah ya hormat ning sofa normal. Jadi sampean sekira ngamal misalnya seneng rondo, wahyu seneng, nulung. Ya masalah ngabangan ada wahyu nulung seneng ya, itu harus jadi takat ya. Lagi sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah ada itu. Ini tempat-tempat yang dulu jahiliyah juga dihormati. Mengenai Allah terus menghentikan orang ukuran apa, macamnya lah. Ukuran apa itu tidak itu. Ukuran apa amanah billah wal yaumil. Tapi coba pengen deh, lah ukuran apa yang penting iman, seiman demikian itu akan naik. Malah wes kan. Ya ada repot wes rarap tuh malah wes malah. Paham gitu, itu menyangkut syirik mungkin Allah itu banyak. Sampai Nabi gambar nurah tuh, la ahad ahyara min Allah. Jadi Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu hukuman pelan-pelan. Bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek. Yang kalau sampean zero jelas menyinggung Allah. Sampean sudah kok niatnya nilai ta'ala ya Allah tersinggung. Malah itu karuan zero, karuan nanti mau mencerita. Jadi Nabi ini hati sokai, Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadatul anbiya, ibadah kepada Nabi. Terus mau kiamul awliya, kiamnya sebagai wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak itu, terus tadi Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah dari itu aja. Kau sakit kan Nabi? Ya hum la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak punya keberdayaan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kadang kan ngeten Bang Romanto, misalnya sampean mursyid,
utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat, ya zakat, kita hajud, ya mulang. Tapi paling kita ada berani betul-betul nahi munkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa membayang melani amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga misalnya yang pernah tua, itu saja sudah problem. Padahal khasnya Islam itu tablet. Sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem lah, yang pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya kalau ngeten, kalau rumah itu seneng pulau terus pulau wani ngandani. Ngenteni Mustafa seneng pulau terus pulau wani ngandani. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng kaya ra seneng. Pokoke iku perintah awake kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing ngandani sendiri bulan. Mulane wong iki asyiratakal akrobin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiane ngandani sapa? Pernah paman-paman ya? Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itu lah, pertama penelitian dakwah ngandani paman, yang ngandani pernah tua. Pabut, kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tua. Tenang, Nabi kalau perintah Allah ditunggu oleh paman-pamanku kumpul nih gunung, tak kandani. Karena tidak ceritanya tarik-tarik. Nah, kumpul gunung tenang. Dari paman-paman kulo sini, aku tenang ngerti nak kulo tukang goro. Orang mat, selawasnya aku roh gue tukang kado goro, jujur gue. Saya ingin aku ini Rasulullah ngajak gue ilah wong. Bijak ya mat. Nanti terpisah akhirnya takbir lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah ujiannya kan wa anzir asyiratakal akrobin. Kandhani kerabatan sing bareng-bareng. Ketika Nabi jajal dakwah betul. Pamane ditakoki isih pamane ya ami. Hal jarratum aliyah kaliban apa jenengan pernah nyekseni kula niku. Apa pamane ngono, mat umpama kowe ngandani lau anna khailan kharaja min hadzal jibal musaddiqu ka. Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki kowe tak bener kok. Jadi karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-paman umpama kowe ngandani nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mas. Nanya Nabi ora tau ora. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggalo ibadatul asnam, ngurmati asnam. Tetep ae takben lah kaya Muhammad alihaza jamak tanah jancuk be Muhammad. Mau urkono iki tak ngajak Jawa. Reaksinya kan tinggi. Lalu wani ngandani wong gak nakalan. Jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng. Lagi wani ngandani. Jadi sampean wani ngandani pernah tuh latihan dakwah kan betul kan? Paling jam anak saya kemana? Artinya apa? Ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini. Itu amar ma'ruf nahi munkar karena riskan sekali. Mengenai kita itu istighfar. Saat kita merasa soleh lah itu istighfar. Itu menjadikan Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf pada Imam Ghazali itu pernah cerita. Uzlah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan subhat, riskan haram. Misalnya ini Pak Romanto, sampai itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal itu ono unsur akal, unsur strategis. Saya ini, aku dukung Pak Idam atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu bupati. Sampai punya pilihan ke Idam Gusti Yuda dengan faktor agama. Jadi waras mas, teman-teman. Artinya ketika pertimbangan ini kan masih waras, masih khasnya ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya jadi tim sukses atau kelihatan terlibat. Ketika jadi tim sukses kan mesti ada godaan 3 atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah ini agama ini sih kekewoy awalnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam permainan politika Mustafa. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya Fuadin Kulo, orang melok-melok blek. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasannya Mustafa Fuadin Kulo itu mau perkara merem ya Kang Romanto. Aku ngerti banyak otoritas semua alakun untuk kebijakan pemerintah kayak penutupan prostitusi, penutupan lu gak bisa kamu ala sampai bupati atau wakil bupati paham semua. Jadi kita itu picek, katanya gue melok itu jelas picek, ngawur.
Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan. Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Nah, mulai ini sing kisahnya ada wonten wali tipikal alim, misalnya tipikal kuro, tipikal karumanto, orang kudu ngalim nemen tak. Iku betul, kuat itu. Dakwah ambil pejabat makan. Dakwah ambil wong kere seneng tomat. Dakwah ambil suka dan juga suka kurang ajar sombong. Tidak orang kuno. Orang kuno itu irikan terus supaya ada mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah mbak aku rasa seneng mbak gue. Terus lima daya Robbi, padahal setelah saya di gunung tidak pernah maksiat, tidak pernah ada lagomo. Jaga Allah, gue ibadah enak-enakan mbak aku. Sementara meninggal hamba-hamba aku di bawah di kota tersesat tanpa pembimbing. Jadi kadang kita salah bila itu karena unsur tidak mau tanggung jawab memprosesi dakwah. Karena proses dakwah mesti. Ini masalah ijtihadiyah. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasyah yang berdiri raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir ke Mekah. Raja ini mau, karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang drengki terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan nyata deh, betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor dunia. Jadi kados diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya ada penguasa, dan mereka wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi namun masalahnya tadi ini pun ruwet karena masalah. Jadi pun pulau bulan ini menyangkut masalah ijtihad. Iba tinggalnya ya sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue ramu picek yang beberapa roh, ada nih roh. Pengurus takmir si A, si B itu karena ada si A proposal ke pejabat, ada si B mau ke masyarakat toh. Sama nih roh. Padahal yang pejabat jurah kalah rumetin, para masyarakat jurah kalah ruweteng. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa roh kan hakikatnya. Jadi sampai ini mati itikaf hakikatnya kan beberapa roh orang-orang roh tenang. Jadi sebagian kita salah bilang nakalan. Dia kan menuju tapor bilang unsur ya apa? Nakalan. Mulane jadi betul sakit dari Romanto sampean tahu ngaji gak ada guru tahu mondok. Mustafa nggak tahu mondok tahu ngaji. Betul sakit dakwah semurni ibadah kita udah ini. Kita politik kita wajib. Kalau lara senang ke politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentara Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cantik, melaku. Rasulullah berono ayu karena peti kafir. Ketika ono wong ayu mau ambil bujune sitok, terus ditawar ono benar cerita itu. Awan rasanya seneng bujune Nabi Ibrahim itu sangat mukjizat itu kan. Akhirnya dia kiai Sarah. Itu buat saya kerja ingin dari faktor kerajaan dulu juga bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ngambil denda sinta keluarga mojo lain. Jadi dia wali mana do pinter itu, pinter dukun. Jadi macam apa itu sebuah biaya ceritanya bahwa hasil ono Pak Gebluk Bismillah sing Sunan Ampel beliau DKI hadiah ambil denda punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirkan Sunan Sinten Raden Tata dan sebagainya. Jadi betul saat kamu coba ya unsur menurut kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial juga bisa. Kami Romanto. Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi menurut ini ya demi ayat ini. Jadi walakin al-birroman amanah billah itu urusan hati. Walau akhir itu urusan hati. Wal malaikati wal kitab wal nabi. Tapi tetap kan udah no. Wa atal mala al-khubiyah dari kurba wayata mawal masakin wa nasabi wasailina terus wa firriqo merdeka anu budak.
Ini tafsir seperti ayil mukatabin wal asro, budak-budak mukatab lan tawanan perang. Buat saya nak tawanan perang kaitannya politik buat. Tawanan perang mau merdeka ora butuh kaitannya nebus contoh tuh nawan jenis sinawan orang Islam wong kafir apa wong Islam. Bagaimana mas? Mesti wong kafir bang ini sampai waktu kafir rikok ayil mukatabin wal asro, tawanan perang. Berarti ya urusan tidak lihat. Jadi tawanan harus ditawan musuh. Lalu dua-dua sebagian kudu lo arang lo nebus tawanan. Nebus tawanan lo kompensasi politiknya dong buat. Mesti wonten kan? Bayari biro atau tukar menukar tebusan. Pamer mandor. Mulane era santri nakalan era ning Mustafa ini jadi pokoknya beberapa. Jadi ya takmir ruwet tuh ya. Paham? Langgar ruwet ya itu tidak. Namanya sama cerita aku lagi bener udah seperti itu. Orang yang punya soalnya udah kena takon, semua piye. Cuma kalau cerita secara ilmiah kita kadang nakalan, rasa kita takon no. Sebener piye, bro itu takon piye. Orang kena, lakoni dia, melakoni dia, ya kan dia. Saya kasih tahu. Ini betul sakit, tapi yang jelas ini amruwah, ini wahyuwah. Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur berarti toh, tapi rasa diukur be sosial toh. Jadi belum sampai roh. Paham ya? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ngatas sira kabeh apa kisos pilkotlah ing dalam hubungan. Wat al-qur'an yang sing merdeka bil lan sing merdeka wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lagu min akhi sapa den sepuro lagu min akhi sing dhuwure man seun. Apa perkara sapa sing di sepuro. Jadi misalnya wonten mati kok di sepuro, mateni wong terus di sepuro tapi gaun. Moko ngendep dhuwure ini bimaruf lan kaapian. Wa ada lan nekan ilahi maring wong sing nyepuro il afi diksi wong sing nyepuro pisan lan. Jadi kalau teman-teman hukum tak fikun keringanan merobikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikum lan sira kabeh. Haitsu wasa fi dzalik. Mau sih haitsu wasa fi dzalik. Siran keikon kejembaran sapa Allah. Fi dzalika ing mengkono-mengkono napa jenenge kisos sampai ada. Ini rusuhe fi dzalika ing mengkono kisos kalian ada. Walau hakim lan ora majibno sapa Allah taala wahidan ing salah suci minuma sing kisos do ada. Sama kata kaya le majibno sopo ala lihat al-kisos wa in-kisos wa ala nasara lan majibno yang atas nasrani adiat dan dia Famani tada mongko sopo wong ini wati batas pada dari kasausi mongko-mongko di pura fala gua ada pun alim mongko ikut wong ada pun desiksa alimun kang larang walakum lan iku tetep kedhi sira kabeh kisos idung kisos hayatun utai keuripan ya ulil albab wong sing duweni akal alakum menawa sira kabeh tatakuna takwa sira. Ketika den wajib alaikum atas sira kabeh ida khadarana likane hadir al hadakum misalnya sinira kabeh bal mautu mati. Intaro kalamun tinggal sapa wong khairan ing bandho. Kowe nek ape mati ninggal bondo iku diwajibno wasiat atau wasiat. Wasiat liwalidene sing nuntungno wong tuwa loro wala kofina lan kabeh dimaruf kelawan kaapian. Jadi wong ape mati wajib wasiat. Mana wasiat itu secara bahasa saniki ora butuh wasiat, komitmen sing apik, valuasi sing nguntungno wong tuwa loro kerabat bimaruf hakon hak alal muttaqin ing atase wong sing takwa kabeh. Faman mongkote sampane wong badal ngendi sapa mandu ing wasiat, gak ada masamnya bisa usik rumo ing wasiat iku nama ismu. Amis diniri tulisane wong ana lagi ning badiluna. Tulisane sing napa salah kutip itu salah sing kutip secara bahasa saniki salah kutip. Misalnya wasiat itu kayak kayak 2000 diceritakno kok ngene 500 ya salah itu nyeritakno. Kalau mati ya salah harus mati. Inna wa sami wa alif. Kamu ngomong di siapa nih wong kok wedi sapa man menusin sambung sing wasiat wedi janakan ing keangkuhan ing mailan anil haqi khotoan dadi wedi salah. Au itu antu wedi ing dosa bi anta amad dari bisiada ala sulus. Kalau niati, kalau mumpung umur 40 tahun, jadi ilmu pulau sing sifatnya istiadat pulau terang.
Pertama kali Mbak Mustafa, jadi sebagian ya dengan Romanto. Nanti hakikatnya ki Jawa riyin-riyin itu banyak kadang dimilih nakalan, tapi nakalan sing apik. Jadi mau resiko tapi bukan sakit gitu. Di zaman Belanda itu kan supaya tidak ada revolusi lelokman. Kalau wong ijma Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten sekali masjid. Karena bulan alun-alun sudah masjid. Jadi saya kan akal-akali londo supaya umat Islam gak frontal. Tiap alun-alun sekali masjid. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah pecah. Ada yang pro. Ya wes banyak lumayan dijajah londo, jendol hak dihormati. Korbannya dihormati ya tiga masjid. Terus pengadilan agama ya wonten. Jadi khusus menyangkut nikah, tolak, waris, ngejek nganggo penghulu mus. Tapi wonten ulamanya cara berpikir gitu loh. Untuk menunggu mau niat ngakali dok. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi rapatnya untuk dilawan. Nanti masuk di masjid tetap dilawan. Sudah ada. Sampai saat ini gini. Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama mau kan dukung dan menang. Dari segi ini mungkin apa ulama sih nggak dukung. Tapi cuma terlalu ulama sih dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti tobat. Lalu bulan kali ini selama pertimbangan itu masih agama itu jawab waras. Jadi dukung, dia orang dukung asal pertimbangannya agama itu jawab waras. Nah itu saat itu dulu ya ikut singgah kripto soal kasus saya ikut. Saya juga kok nggak ada sebenarnya soal pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar mat, tidak bisa dari pertimbangan politik itu tidak. Mulai dari zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai dinasti Nabon Mekah, tengah timur tengah di sana jadi tragedi berkepanjangan yang tidak ini kan. Gara-gara ulama ini Muhammad. Kata Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang gone Islam. Ibu Khalifah Ma'mun sing wajib orang Islam kudu belajar buku Yunani. Ngomong Islam maju. Dibaksa atau jadi pusat peradaban mereka Khalifah Ma'mun. Tapi ini ada Khalifah Ma'mun itu tragedi dalam ulama ini ku. Darah ini Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal sampai ada tipen ya enggak. Paham sobat. Jadi kayak ini sebagai dari kebijakan Khalifah betul saja. Ulama-ulama ini pusing, mereka itu pusing. Kalau gue mesti dari kebijakan untuk kamu santri khas santri kan waktu. Gue keluarga muka santri. Santri pertikaan, ngeri tamu, sekokohan, sebelum bangun kan bingung. Sementara gue apa disiplin, ngerti ada di santri mulai salah bingung kan. Jadi jenis istiadat tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah, tidak bisa jenis istiadat bentuk sakit. Sebab gue lanjut ini, pulau lu buatan mulan jenengan, dia nyata apa bermati sistem. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir kita malu ini, serempet nih. Kadang mantap bingung, aku nyai pede kok ngomong orang tuh kan kiai kok nyai. Orang nyai pede nurani kita berontak, sopo sih aku pengen nurun dengan Islam apa kan? Hanya setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi untuk menyumbangkan mau gara-gara bisi, repot kan? Sampai kepengen rumah masjid tenanan, sampai dengan dasar wong sing ngeramakno masjid itu kok mlebu swarga. Jadi sampai rumah masjid tenanan, wong nafsir bisi kok rumah masjid. Repot, artinya akhirnya butuh istilah kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi ada yang ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan gitu kan setengah-setengah. Nah, tengah-tengah atau maksimal kan? Jadi apa? Tengah-tengah. Lalu sebenarnya ada urut nanti mati sampai kiamat teman-teman itu. Serahkan itu tak konon, saya ambil dia serahkan. Semua ini boleh nanti mati itu. Sekarang ini urut. Namun lagi dibakas di Allah nanti urusan wasiat itu biye terus nak khawatir melenceng biye. Jadi Allah dan surat-surat Madaniyah itu detail sekali. Secara ilmiah detail sekali sampai nggak ini. Kena apa mati wasiatnya ini. Misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ini. Nah, sing benti hukumnya ini sampai wonten standar. Faman wong kete sapane wong bedal rubah dama sami arufa nama ismu ala ladina ibadiluna. Innahu satuna wa samiun alim. Faman wong sapane wong kupawati sambungan musin wedi janafan ing mailang anil haqi khotoan ing kuatir salah au isman. Fa aslamu kendamena sapa man bena ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat wong sing tin wasiat fala isma aleh. Innahu ghafurur rahim. Satuna wa iku sing nyepur.
Jadi ini pun menyangkut ayat-ayat muamalat. Tadi ayat muamalat mulai kisos sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk, ibadah sehingga ikannya ambil Allah tok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum fasiyamu poso kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menapa iku dadi wong sing takwa. Jadi dengan puasa menapa iku dadi takwa. Ayat memadudat poso wajib ing dina-dina tertentu. Paman kana minggu marinton ala safarin nak loro to lunga faidatun ayamin ukhra nak muka faktor muka semen faidatun ayamin ukhra muka wajib ngitung min ayamin ukhra sangko dina-dina sing liya. Wa ala madina tikuna ulan ngatasi wong sing kuwasa fidyatun fidyah to miskin iku ngimangan cah miskin. Paman mongko te sampeyan wong sehitan sing suman minggu masyara ing wulan fayasum. Tadi sapa wong sing hilal nyekseni awali hilal fayasum wajib poso. Aku wong sing nyekseni to wong sing percaya. Jadi kan dia menyangkut hilal ini mungkin sampeyan ora tau ora. Ketika tentang awal sehari Ramadan yaitu wajib poso Ramadan kan dengan ru'yatul hilal. Lalu ru'yatul hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin, pemerintah Senin. Nah sepakat kabeh sih gak masalah. Nah, misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisabe Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Nah, kan bila Senin dan Selasa. Misalnya biasanya yang pergi melok pemerintah tak NU. Nah, misalnya saat beda. Nah, ini ya, dan jadi sing wajib itu, sing wajib anut sahru kanggo man syahidah. Artinya orang yang menyaksikan bulan itu wajib puasa. Lah kanggo sing ora nyekseni anut wong sing dipercaya. Jadi itu bagi-bagi barang siapa wa malam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh nilai NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan Ansal. Asal tidak atas nama hisab. Jadi ketika Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati fa'in gumma alaikum fa'abdilu idada sabar salasina yauman. Jadi misalnya mamang ya pokoknya sabar itu disempurna 30 dino. Sampai per 30 dino kan enggak ada tanggalan bulan 31 Ramadan. Jadi hampir per sabar itu 30 dino mesti beri itu dianggap bodoh Ramadan. Ini fa'in gumma alaikum. Nah orang jelas fa'abdilu idada sabar salasina. Jadi kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi idza aftarata khaufan alal walad fa innaha baqiyatun bila nasin fi hakimah. Menjelasin aku sempatkan kon suami anake banyak oleh badan poso nak banyak demi anake. Paman ngopo desa pane wong tatawa age tatawa sukuman khairan ing kafian wa khairan lakum wa anta subuh khairan lakum ta'iposira kafu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala diunjiratul Quran itu bulan sing tenturono Quran. Bukan jadi syahrul Ramadan itu syahr sing nimbono tenturono Quran. Semalah kafam nak wong alim. Jadi orang suka paham wong awam. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing jadi nimbono. Padahal ikro orang diturono pas Ramadan. Jadi ini Quran itu aneh. Jadi ingat ya, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nggak bahasa yang biasa. Wala alakum tatakun, alakum tahtadun. Tapi seringnya Quran ya kalau mantul itu nggak bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat, Quran dia tradisi. Kalau anzala itu jumlatan wahid. Nak nazala itu munajaman. Jadi gimana ini repot. Mengenai ngaji Quran itu kadang itu tahu alim. Sekarang ya, dari Quran misalnya di ciri khasnya tadi. Kata semi kalau ngomong lagi. Jadi istilah Quran misalnya ahli kitab. Ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nak alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya kelas tinggi. Sama seperti itu. Nah anzala ngaji ilmu ta'addi min babi akroma. Cara nahum, cara sholat min babi akroma. Kalau anzala yang mimpi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melafazkan anzala itu artinya jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku nurono Quran kan anzala nganggo mimpi akroma. Itu artinya apa jumlatan wahidah dan sak gebok. Sak geboke Quran tak turono fi lailatul qadar.
Yaitu sampai Allah mahfud ila sama'id dunia. Tapi secara sejarah ini kan nggak bener. Artinya andaikan inna anzalahu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai bihasabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunkan 30 juz diturunkan dalam setara waktu minum 23 tahun. Di masa nubuat atau mengikur tahun kemudian. Jadi Quran diturunkan masa mengikur tahun. Jika Senin turun perkara perang Badar, semua nanti Kamis turun perkara wong pegataan, Jumat turun perkara wong tolak. Kan tiap hari prakteknya wonten Quran turun. Jadi mesti Ramadan apa? Betul, paham ya? Hakikatnya Quran agak turun mesti Ramadan. Nah berarti sing Ramadan itu mau sing jumlahkan wahidah. Jadi Quran tak gebok. Minal wasil mahfud ila sampai dunia pancen yang bulan Ramadan. Tapi nak turunnya sesuai waqi'ah, sesuai kejadian itu munat jaman. Paham ya? Munat jaman, diperencok-perencok sesuai kejadian. Ini kurang Ramadan, di sorot cek, di sawal, di Jumat di dua sampai masa itu. Nah mulanya ahli tafsir darani anjalna atau inna anjalna fi lailatul qadar kafir syahr Ramadan alladzi zila ngangge min babi'at Ramadan. Tapi nak sing munat jaman mesti ngangge Nazala, bukan lagi anzala. Misalnya nazala biruhul amin, nazala biruhul amin. Terus wabil haqqi anzalna, wabil haqqi nazal. Jadi Allah itu macam aneh. Jadi kadang ngomong nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anzalna, dengan hak tak anzalna, wabil haqqi nazal. Nah kalau ngalim paham, itu anzala atau nazala. Tapi kadang nganggo anzala, ini jumlahkan wahidah. Kadang nganggo nazala. Nah nazala munat jaman, paham ya sidik? Sidik mulai Quran sebagai wabil hati, anjalna wabil hati. Jadi nggak iso loh. Anjalna anjalna. Orang-orang ngalim kan nggak paham. Anjalna jangan bodoh apa? Ya macam mereka. Itu kan orang ngalim pas-pasan mau ayat Madaniyah. Ini Yahudi Nasrani, ini kafir Mekah, ini cangkem mau jadi kafir Mekah. Nanti mati loh. Jadi ini saya pikiran nih, zaman kafir Mekah Abu Jahal, matanya ayat Madaniyah itu Abu Jahal mati kan? Jadi memang itu Ramadan. Jadi dalam hal tertentu banyak kudu wong alim takdir semulan tafsir. Tapi mungkin repot, nak menyangkut istihadil, artinya takdir fahami lagi. Tidak menyangkut asal bidato orang tengah alim, tempat ayu penggunaannya bidato. Ngalim lah ramai bidato nggak bon? Penting wahyu, udah tuh ukurannya rangalim, ukurannya wahyu, itu kan. Nah mulanya ini bener teori kuno ya. Jadi unzila fil Quran. Nah ini berhubung unzila berarti jumlatan wah tidak. Mulanya minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadri min. Paham ya? Itu berarti semuanya. Bukan hal yang menunjuk nolin nasi bayinatin hal yang memperjelas minal huda. Saking petunjuk. Wal Furqan dan jadi pemisah. Minat yang berkorai farikan misalnya koma final haki wa batin. Faman syaitan iku musyarah faya sumu wa man kana maridan ala safarin faidatun layam bukhor yuridu wa hukmu yusra wa la yuridu hukmu yusra walituk milu iddah tahun kau nyempurna surah akal iddah yang hitungan walituk kan biruwah lan coba wajah takbir surah kabir Allah yang Allah alam hadakum karena oleh nunjukna sopa wa kumi surah kabir wa ala akum lan menawa-menawa surah kabir kutas kurun Allah ala dari wa alam